Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Lembah Hijau bagian ke-9. Selamat mendengarkan. Saya berasal dari Jawa Tengah, dari kampung kecil di kaki sebuah bukit. Suamiku petani kecil, penghasilannya tak mencukupi kebutuhan hidup kami, walaupun ia bekerja keras sehari-hari. Sebab itu saya mencari tambahan dengan menjual pecal dan pisang goreng. Penghasilan jualan ini pun sedikit sekali karena daya beli orang kampung kami amat kecil. Kami mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya dengan si Ujang ini, namanya Wowo. Dia adalah buah hati kami suami istri. Dialah yang menjadi cahaya dalam hidup kami yang suram itu. Dia seorang anak yang lucu dan selalu gembira. Tertawa dan ocehannya membuat kami bahagia, membuat kami lupa akan kesusahan hidup. Kami mempunyai ladang di lereng bukit dekat desa kami itu. Wowo selalu ikut dengan bapaknya menolong bekerja menurut sekedar kemampuannya. Demikian pula pada suatu hari di musim hujan, Wowo ikut pula ke ladang. Waktu bapak dan anak sedang asyik bekerja, tiba-tiba tanah lereng bukit itu longsor. Bapak dan anak tertimbun, nyawa mereka tak tertolong lagi. Demikianlah dengan sekaligus saya kehilangan kedua manusia yang saya kasihi. Dalam kesedihanku, kadang-kadang saya seperti seorang gila. Lama-kelamaan saya tak tahan lagi tinggal di kampung itu tanpa mereka yang saya kasihi. Saya juga tak mempunyai kaum kerabat yang dekat. Saya mulai mengembara dari kampung ke kampung dan dari kota ke kota. Kadang bekerja, kadang tidak, hingga sampailah saya ke Jakarta ini. Di sini saya tak kunjung dapat kerja. Saya terlantar hingga terpaksa mengemis untuk mengisi perut. Dan pada suatu sore saya bertemu dengan Ujang. Bu Marni terdiam sejurus, lalu ia berkata pula, "Selanjutnya Pak Arif dan Ujang sudah mengetahui cerita saya. Sekarang saya mempunyai kedai nasi yang sebetulnya bukan kepunyaan saya. Semuanya itu adalah kepunyaan Ujang, karena modalnya adalah uang Ujang. Saya ini hanyalah yang menjalankan usaha itu, dan hasilnya akan selalu aku berikan pada Ujang." Nah, Pak Arif dan Ujang, sekarang dengarlah usul saya. Apakah tak lebih baik Ujang tinggal saja dengan saya? Rumah tempat saya tinggal cukup besar. Lagi pula saya ingin meringankan beban Pak Arif yang berat itu, yang dengan susah payah memelihara Iwan dan Ujang. Tapi yang amat penting adalah saya amat sepi sendiri. Semoga Ujang dapat mengisi kekosongan hatiku sejak Wowo tak ada lagi. Maukah kau menjadi anakku, Ujang? Bu Marni memandang Ujang dengan penuh kasih sayang. Dan Ujang juga memerlukan kasih sayang seorang ibu. Ia tertarik akan usul Bu Marni. Sungguh pun demikian ia memandang pada Pak Arif, meminta bimbingan pada guru yang baik itu, yang selama ini telah memelihara Ujang dengan kasih sayang pula. Bu Marni, usul itu harus kami pertimbangkan dahulu. Langkah-langkah yang akan diambil harus dipikirkan dahulu matang-matang. Berilah kami waktu beberapa hari. Nanti kami datang ke rumah ibu untuk memberitahukan putusan kami. Sekarang pulanglah Bu Marni dulu dan tunggulah kami dengan sabar. Demikian kata Pak Arif yang bijaksana itu. Setelah Bu Marni pulang, Pak Arif berkata pada Ujang, "Kau pikirlah usul Bu Marni itu baik-baik, Jang. Aku juga akan memikirkannya. Nanti akan kita bicarakan bersama hasil pemikiran kita itu."
Beberapa hari kemudian Pak Arif memanggil Ujang dan disuruhnya anak itu duduk di dekatnya. "Bagaimana hasil pemikiranmu tentang usul Bu Marni, Jang?" Sebetulnya saya setuju dengan usul Bu Marni itu, Pak. Ia seorang yang baik dan penuh kasih sayang. Dan saya membutuhkan betul kasih sayang seorang ibu. Tapi apa, Jang? Tapi saya butuhkan pula bimbingan dan didikan Pak Arif. Itu kan bukan soal, Jang. Kita kan tiap hari ketemu di sekolah. Lagi pula kau kan selalu dapat datang ke rumahku ini bila perlu petunjuk dan sebagainya. Dan tentu saja Iwan dan aku akan sering datang bertemu denganmu dan Bu Marni. Terima kasih, Pak. Kalau demikian pendapat Bapak, lekas-lekaslah aku pindah ke Bu Marni. Kasihan ia begitu kesepian, sahut Ujang kepada Pak Arif. Pada hari Minggu berikutnya Ujang pindah ke rumah Bu Marni. Sebelum berangkat ia berkata dengan mata berlinang-linang, "Pak Arif, saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kebaikan budi Bapak pada saya selama ini." Pak Arif menepuk-nepuk bahu Ujang sambil berkata terharu pula, "Kau seorang anak yang baik, rajin, dan cerdas, Jang. Gampang bagiku untuk membimbing seorang anak yang demikian." Lalu ia pamit pula pada Iwan. "Aku terima kasih pula padamu, Iwan. Kau adalah sahabatku yang baik. Selamat tinggal, Iwan," kata Ujang kepada Iwan. "Kok pamit-pamitan segala, seperti kau mau pergi ke kutub utara saja. Padahal besok sudah jumpa lagi di sekolah." Demikian kelakar Iwan yang membuat suasananya yang tegang kendor kembali. Bu Marni menerima Ujang dengan tangan dan hati terbuka. Ia amat bahagia mempunyai anak yang dapat dikasihinya, dan Ujang berbahagia pula mendapat ibu yang mengasihinya. Sudah setahun Ujang tinggal bersama Bu Marni. Mereka berdua hidup kasih mengasihi seperti seorang ibu dengan anaknya. Waktu Ujang mengetahui bahwa Bu Marni buta huruf, ia segera mengajarnya membaca dan menulis. Ujang sabar mengajar dan Bu Marni tekun belajar. Sekarang Bu Marni sudah pandai membaca buku bacaan yang dibaca anak-anak kelas 2 SD. Jika ia bertekun terus belajar, tentu tak lama lagi ia akan dapat pula membaca lancar seperti Ujang. Ujang merasa bangga atas hasilnya dan Bu Marni makin sayang pada anak angkatnya itu. Ia sering bertamu pada Pak Arif dan Iwan. Bila ia pergi ke sana, tak pernah lupa Bu Marni membungkuskan pisang goreng untuk dibawanya ke sana. Kadang-kadang Bu Marni ikut pula. Iwan pun sering pula datang main ke rumah Ujang. Pak Arif sering pula ikut dengan Iwan, dan bila perlu Pak Arif memberi nasihat dan bimbingan pada Ujang. Demikianlah hubungan kedua keluarga itu selalu erat. Apalagi yang kurang, hanya kadang-kadang ia rindu pada pondoknya dan pusara ibunya di Cimacan. Ujang lulus dari SD dengan angka-angka yang amat bagus. Sekarang ia telah duduk di kelas 1 SMP. Cita-citanya nanti ia akan meneruskan sekolahnya untuk menjadi ahli pertanian. Dengan demikian, ia dapat langsung menyumbangkan tenaganya pada negara, khususnya pada kampungnya. Ia akan kembali kelak ke kampungnya untuk memimpin orang desanya dalam soal pertanian. Sebab itu, Ujang bekerja keras untuk mencapai cita-citanya ini. Hasil kerja kerasnya itu ternyata baik. Waktu mendapat rapor pertama, angka-angka yang didapatnya tinggi sekali. Setelah menerima lapor, Ujang mendapat libur 2 minggu. Melihat hasil Ujang yang gilang gemilang itu, Bu Marni berkata, "Sepatutnya lah kau dapat hiburan." "Hiburan apa, Bu? Kau memerlukan hiburan setelah kau bekerja keras. Dan aku perlu pula libur. Bagaimana pendapatmu jika kita pergi berlibur
ke Cimacan, ke pondokmu. Hore, hore, sahut Ujang gembira sambil menari-nari sekeliling Bu Marni. Kapan kita berangkat, Bu? Besok, kata Bu Marni. Hore, 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 sorak Ujang lagi. Undanglah Iwan juga supaya kau punya undanglah Iwan juga supaya kau punya teman bermain di sana nanti. Hore, 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 sorak Ujang lebih gembira lagi. Ini kali dia pegang Bu Marni dan ia bawa pula menari-nari dengannya. Iwan menerima undangan itu dengan gembira dan Pak Arif memberi izin Iwan pergi dengan senang hati. Bawa selimut lo, Wan, nasihat Ujang. Kalau tidak berselimut tidur, kau menggigil nanti kedinginan. Angin malam di Cimacan menembus daging sampai ke tulang-tulangmu. Keesokan hari dengan bus berangkatlah Bu Marni dengan kedua anak itu. Mereka kelihatannya amat gembira. Tak henti-hentinya mereka bicara dan tertawa sambil melihat-lihat keluar jendela bus. Akhirnya kira-kira pukul 11 sampailah mereka di Cimacan. Pondok Ujang tak jauh letaknya dari jalan besar. Jadi mereka tak lama berjalan dari pemberhentian bus. Waktu berdiri di depan pondoknya yang telah 2 tahun ditinggalkannya itu, Ujang merasa terharu. Pohon-pohon mawar almarhumah ibunya sedang segar bermekaran dan wanginya sayup-sayup sampai dibawa angin ke hidungnya. Dia lihat pondok dan halamannya tak berubah sedikit pun sejak ia pergi. Ia heran. Ia sangka pondoknya tentu telah banyak rusak dan halamannya tentu telah menjadi belukar rumput dan semak, tapi ternyata sebaliknya. Pondoknya utuh dan rapi, halamannya bersih dan terpelihara, dan tanamannya yang ada subur-subur semuanya. Tentu ada orang yang menyiramnya. Siapakah gerangan orang yang baik itu? Ujang mendapatkan kunci pondoknya kembali di bawah batu tempat ia dulu menyuruhkan kunci itu. Ia membuka pintu, lalu Bu Marni dan Iwan ikut besertanya masuk masing-masing membawa barangnya. Ujang segera membuka jendela dan masuklah hawa segar yang mengusir hawa pengap yang selama 2 tahun terkurung di dalam pondok itu. Setelah itu Ujang permisi dulu pada Bu Marni dan Iwan untuk pergi berziarah ke pusaran ibunya. Ibu Marni tak ubah tingkah lakunya seperti ikan jatuh ke air. Ia segera menyesuaikan diri pada hidup sederhana di desa. Karena ia pun berasal dari desa, ia mengambil air ke sumur dan menerangkannya di tungku. Nasi dan lauk pauk yang dibawanya serantang dari Jakarta dipanaskannya, lalu ia memetik labu siam di halaman dan ini direbusnya untuk sayur mereka. Sementara itu, setelah Ujang kembali dari pusara ibunya, ia dan Iwan bermain-main di halaman, berlari-larian seperti anak-anak kuda yang baru lepas dari kandang. Setelah gerak badan itu ditambah lagi oleh hawa gunung yang segar, kiranya tak mengherankan lagi kalau anak-anak itu lahap sekali memakan apa yang disajikan Bu Marni pada mereka. Setelah makan, Bu Marni beristirahat di balai-balai, sedangkan Ujang dan Iwan pergi berjalan-jalan. Mereka menikmati keindahan alam. Teristimewa Iwan sebagai seorang anak kota yang belum pernah berjalan-jalan di tegalan-tegalan sawah dan bermain-main di kali yang jernih airnya. Pada malam itu mereka tidur nyenyak sekali karena sudah capek dan juga karena hawa malam dingin sekali. Keesokan harinya ia pagi-pagi dibangunkan Bu Marni karena ada orang hendak bertemu dengannya. Siapakah itu gerangan? Kiranya orang itu adalah Pak Mehmet yang dulu menipu Ujang dengan harga kacang tanah. Mau apa lagi ia? Pikir Ujang jengkel. Kapan datang, Jang? Tanya Pak Mehmet. Kemarin, Pak. Saya tak tahu kau ada di sini. Kebetulan saya datang karena saya biasa ke sini sekali 2 atau 3 hari untuk membersihkan pondok dan halamanmu. Dan jika tak ada hujan turun,
Aku juga menyiram tanam-tanamanmu. Sekarang saya mengerti Pak Mehmetlah yang selama ini memelihara pondokku dan halamannya. Ya, demikianlah. Terima kasih Pak Mehmet. Bapak seorang yang baik. Demikian terloncat dari mulut Ujang. Tidak baik, Jang. Aku telah menipumu dengan hasil panen kacang dahulu. Sebetulnya kau harus menerima 5.000 rupiah. Dan yang aku berikan padamu hanya 2.000 rupiah. Jadi masih kurang 3.000 rupiah. Maafkanlah aku, Jang. Aku memperbuat kecurangan itu hanya semata-mata karena waktu itu anakku sakit dan aku memerlukan uang untuk perawatannya. Sampai sekarang anakku belum baik-baik juga. Barangkali karena aku telah menipu untuk mendapatkan uang untuk perawatannya. Sebab itu aku bertekad untuk membayar utangku itu padamu. Sedikit demi sedikit aku telah mengumpulkan uang 3.000 rupiah itu. Aku sering ke sini untuk melihat apakah kau telah kembali ke pondokmu. Sambil menunggu-nunggu aku bersihkan halamanmu dan aku siram tanamanmu bila perlu. Nah, Jang, syukurlah sekarang kau sudah di sini dan aku dapat membayar utangku. Ini dia uangnya, Jang. Terimalah dan sekali lagi maafkanlah aku. Pak Mehmet merogoh kantongnya lalu menunjukkan uang itu pada Ujang. Teringat pula Ujang pada kata-kata Pak Arif bahwa seseorang yang berusaha memperbaiki kesalahannya, dia adalah seorang yang baik. Lalu ia berkata segera, Pak Mehmet, telah kumaafkan. Tentang soal uang itu, tak usahlah Pak Mehmet kembalikan. Pakailah uang itu untuk anak Bapak. Suruh periksa ia oleh seorang dokter, bukan oleh dukun. Dokter telah mempelajari sedalam-dalamnya penyakit manusia. Dan ini semua berdasarkan ilmu pengetahuan yang tinggi. Bawalah ia ke balai pengobatan di Cipanas. Di sana niscaya ada seorang dokter yang bertugas. Mudah-mudahan ia dapat memulihkan kesehatan anak Bapak kembali. Terima kasih, Jang, dan nasihatmu akan kuturut, kata Pak Mehmet dengan nada lega, dan ia pun pulanglah dengan langkah gembira. Keesokan hari, Ujang dan Iwan pergi ke pasar Cipanas untuk berbelanja. Mereka disuruh Bu Marni untuk membeli keperluan sehari-hari untuk selama mereka tinggal di kampung Ujang. Sampai di pasar itu, Ujang tertegun sebentar mengingat pengalaman-pengalamannya yang pahit di pasar itu. Tiba-tiba didengarnya seorang memanggil namanya. Kiranya orang itu adalah temannya yang dulu sama-sama menjadi kacung, pembawa belanjaan di pasar itu. Apa kabar? Apa kabar? Tanya Ujang. Baik-baik saja. Di mana kau selama ini, Jang? Mengapa kau tidak ikut lagi membawa belanjaan? Buat apa? Hasilnya nanti diperas si jago itu lagi. Oh, rupanya kau belum tahu. Si jago itu telah ditangkap polisi dan sekarang ia meringkuk di dalam tahanan. Polisi akhirnya mengetahui kejahatan yang dijalankannya di pasar ini. Sekarang aman deh di pasar Cipanas ini. Syukurlah kalau demikian. Selamat bekerja seterusnya. Mudah-mudahan banyak rezeki. Aku sendiri tak bisa bekerja lagi di sini karena aku bersekolah di Jakarta. Mereka pun berpamitan. Setelah berbelanja, Ujang dan Iwan pulang kembali ke Cimacan. Kiranya ada lagi tamu yang ingin bertemu dengan Ujang. Orang itu adalah Pak Wira, tua yang dulu 2 kali tak membayar upah Ujang. Menyabitkan rumput untuk kambingnya. Mau apa orang itu ke sini, pikir Ujang jengkel. Aku dengar dari Pak Mehmet bahwa kau ada di sini kembali, Jang. Aku lekas-lekas datang ke sini untuk membayar utangku, kata Pak Wira. Utang apa, Pak? Tanya Ujang. Upah penyabitkan rumput 2 kali sebanyak 20 rupiah.
Biarkan sajalah, utang hanyalah 20 rupiah itu, kata Ujang acuh tak acuh. Utang tinggal utang, Jang, biarpun hanya 20 rupiah. Ini uangnya, terimalah, Jang. Maaf aku telah terlambat membayarnya. Dulu aku tiba-tiba harus pergi ke Bandung karena ada urusan, dan waktu aku kembali lagi, kau tak ada lagi di Cimacan ini. Nah, inilah uang itu, Jang. Ujang menerima uang itu dengan senang sekali karena orang tua itu tak jahat seperti yang dipikirkannya. Ia memperbaiki kesalahannya. Ada lagi permintaanku, Jang. Datanglah besok makan ke rumahku. Bawalah temanmu ini, kata Pak Wira sambil menunjuk pada Iwan. Datanglah pagi-pagi, kalian boleh memancing ikan mas di tempatku seekor. Nanti kita panggang dan makan dengan kecap dan sambal. Hore, hore, teriak Ujang. Besok kita memancing. Ujang dan Iwan gembira sekali diberi kesempatan memancing itu. Baik juga Pak Wira, pikir Ujang. Keesokan harinya pagi-pagi benar Iwan dan Ujang telah duduk di pinggir tempat Pak Wira, masing-masing memegang pancing. Cucu Pak Wira juga ikut. Tempat itu penuh dengan ikan mas yang gemuk-gemuk. Pancing pertama yang mendapat mangsanya adalah pancing Ujang, tapi yang dapat ikan paling besar adalah Iwan. Cucu Pak Wira mendapatkan ikan hampir sama besarnya dengan ikan korban kail yang didapati Ujang. Ketiga ekor ikan itu dibersihkan lalu dipanggang. Baunya merangsang selera. Sementara itu nasi panas dan sambal terasi sudah siap menunggu. Belum pernah Ujang dan Iwan makan sebanyak itu. Terengah-engah mereka kekenyangan. Pak Wira terkekeh-kekeh melihat kedua anak itu, dan mereka pun geli pula melihat Pak Wira tertawa. Suasana jadi meriah hingga waktu Iwan dan Ujang mengucapkan terima kasih atas jamuan Pak Wira. Mereka berpamitan dalam suasana senang. Baik-baik juga orang kampungku ini, pikir Ujang. Dahulu aku sangka ia seorang yang tak baik. Aku salah sangka. Barangkali demikian pula dengan orang-orang yang lain yang dahulu aku sangka tak baik. Sebelum aku periksa benar-benar, tak boleh aku menghakimi mereka dan menjatuhkan mereka bahwa mereka tak baik. Tapi bila mereka betul tak baik, seperti si pemeras di pasar Cipanas, ia tentu dapat balasan yang setimpal dari Tuhan atau dari yang berkuasa. Bu Marni dan kedua anak itu berlibur seminggu lamanya di Cimacan. Mereka pulang kembali ke Jakarta dalam keadaan segar bugar dan riang gembira. Pada pagi harinya waktu mereka akan meninggalkan Cimacan, Ujang mendaki bukit dulu ke tempat pusara ibunya. Pagi cerah dan burung-burung bernyanyi-nyanyi di dalam pohon cemara menyambut cahaya pagi. Suatu pertanda bahwa cuaca pada hari itu akan bagus terang. Dan waktu Ujang berdiri di atas bukit itu di samping pusara ibunya, dan ia melepaskan pandangannya ke bawah, ke lembah hijau yang bertaburan bunga di sana sini, maka terpikir oleh Ujang, bumi ini bukanlah padang gersang seperti dahulu anggapanku, tapi bumi ini adalah lembah hijau yang nyaman oleh kasih dan yang bertaburan bunga di sana sini. Dan bunga-bunga itu adalah manusia-manusia seperti Pak Arif, Bu Marni, Pak Mehmet, dan lain-lainnya. Manusia baik itu adalah hiasan bumi ini. Ujang jongkok sebentar di pusara ibunya untuk mendoakan roh beliau. Lalu ia berangkat dengan langkah ringan turun menuju ke lembah hijau itu. Dan ia akan berusaha keras menjadi seorang yang baik, supaya ia kelak juga jadi hiasan lembah hijau itu pula. Tamat pemirsa. Begitulah dongeng klasik Lembah Hijau. Semoga dari dongeng ini kita mendapatkan hikmah di baliknya. Mudah-mudahan malam besok bisa melanjutkan kembali dongeng klasik yang lainnya.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.